Videoin udah. Selamat sore semua hadirin. Selamat datang di acara kontes Mister University 2016. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu perwakilan dari Persatuan Dimut, dosen baik dan imut, Pak Sugudeslek. Oke, pada hari ini kita juga bakal ditemani oleh juri-juri yang bombastis, fantastis, dan pasti kece abis, yaitu desain yang terkenal Alexander Kevin. Dan masih modal peratas, Miss Rizka. Dan jangan lupa yang cuma satu-satunya di sini, Elvira Pratiwi sebagai host kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung panggilkan saja para kontestannya. Oke. Kontestan pertama berasal dari Celebrity Fitness. Berasal dari Bogor dengan julukan Mr. Hello Kitty, Adrian Lee. Kontestan ketiga berasal dari Korea dengan julukan Mr. Babyface, Wih, ini apaan itu? Ya kapan boleh jadi Korea? Kontestan keempat dari Antah Brantah dengan julukan Misterius, Albert Prabowo. Kontestan terakhir berasal dari kerajaan Nintendo dengan julukan Mr. Mario Bros, Samuel Santoso. Bantu videoin dong. Pegel nih. Oke, inilah para kontestan yang akan maju ke babak besar. Oke, Mister University ini akan dilanjutkan dengan mempertunjukkan kepedulian dan pengetahuan para kontestan mengenai larangan taktik diskriminasi. Nah, setiap kontestan akan menjawab pertanyaan yang akan diberikan oleh juri, dan bagi kontestan yang menjawab dengan jawaban terbaik akan maju ke babak 3 besar. Itu tanpa berlama-lama kita persilakan kepada Pak Alexander Kevin untuk memberikan pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertamanya, diskriminasi itu kan dapat terjadi di aneka bidang di kehidupan kita. Dalam konteks perusahaan, diskriminasi itu terjadi bila beberapa karyawan diperlakukan dengan cara berbeda karena alasan yang tidak relevan. Nah, alasan yang tidak relevan itu apa? Mr. Luigi, Mr. Mario Bros, silakan. Menurut saya, hal yang tidak relevan itu ketika perusahaan itu melakukan diskriminasi terhadap agama, ras, ataupun jenis kelamin. Misalnya nih, kita lagi di perusahaan, terus perusahaannya kita lagi mau masuk, ya dia nggak senang sama kita. Saya jadi nggak diterima di perusahaan itu. Nah, sekali lagi, kalau misalkan kita
masuk ke perusahaan tersebut, terus perusahaan itu nggak terima kita karena dia nggak senang sama kita karena agama dan apapun tertentu itu dia salah. Tapi kalau dia ngelakuin itu karena ada alasan, misalkan dia minimal IPK 2,7 ataupun harus bisa bahasa Inggris, dia tidak salah karena memang dia sudah mencantumkan hal itu. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Ya, pertanyaan kedua, cara berbeda, argumentasi etis tentang mengapa perusahaan tidak boleh mempraktikkan diskriminasi ada beraneka ragam, karena bisa didasarkan pada beberapa teori etika yang berbeda. Argumen tersebut ada 4. Yang pertama, argumen keadilan, di mana argumen keadilan itu adalah diskriminasi yang bertentangan dengan keadilan. Lalu yang kedua, khusus mengenai favoritisme, itu berupa kecenderungan mengistimewakan orang tertentu, umpamanya sanak saudara dalam seleksi karyawan, promosi, penggajian, dan sebagainya. Pertanyaannya, apa kelanjutan dari argumentasi tersebut? Sebutkan 2 argumen tersebut. Silakan Mr. Bebes. Nah, kalau argumen utilitarianisme itu adalah argumen yang berbunyi bahwa diskriminasi itu tidak hanya merugikan karyawannya, tapi juga perusahaannya. Coba bayangin, misalnya perusahaan, misalnya si A ini, dia bisa komputer, tapi kalau misalnya, kamu yang pakai HP sana, ya, kalau kamu nggak pakainya nggak buat selfie, saya nggak suka itu. Kalau kamu, nah coba misalnya kayak gitu, terus diganti sama orang lain, kayak misalnya yang nggak bisa komputer, perusahaannya jeblok tuh, kan? Nah, itu tidak ada sebab. Lagi pula, jika diskriminasi itu dilanjutkan, maka perusahaan ini juga akan jatuh karena masyarakat akan mikir bahwa perusahaan ini diskriminasi. Sedangkan argumen deontologi adalah argumen yang berbunyi bahwa diskriminasi itu adalah bentuk dari penghinaan mata manusia. Di sini ada kayak kita bisa milih kelasnya mau apa, warna kulitnya mau apa. Ada? Nggak ada kan? Ada pilihan. Pada nggak ada pilihan. Nah, itu nggak boleh jadi alasan buat kelas. Buat ini diskriminasi. Karena itu adalah mata manusia dan nggak boleh benar. Ya walaupun ada beberapa yang bisa dipilih kayak misalnya, kamu ya pakai baju biru. Nah, itu kan baju biru kan. Terus sebenarnya bisa pilih baju yang lain. Tapi kalau saya benci, keluar kamu tetap gitu kan. Nah, tapi itu nggak boleh jadi alasan juga. Karena kita menghina orang manusia itu menghina pilihan dia. Nah, ya. Super sekali. Pertanyaan selanjutnya silakan kembali ke Siska. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan dari keselamatan kesehatan kerja? Ya, silakan. Silakan. Keselamatan itu pakai pengaman. Biar 9 bulan kemudian tidak terjadi apa-apa. Kalau kesehatan, pakai pengaman juga supaya nggak kena PMS. Waduh, ngawur lah kamu jawabannya. Apaan aja pengaman? Jadi sebenarnya nih ya, saya kasih tahu jawabannya benar. Keselamatan kerja itu harusnya adalah tempat kerjanya itu aman, terbebas dari segala ancaman yang dapat mengancam keselamatan si kerjanya. Sedangkan kalau kesehatan kerja itu tempat kerjanya itu sehat, bebas dari gangguan penyakit yang disebabkan karena tempat kerjanya itu sendiri. Itu jawabannya yang benar. Kamu gimana sih? Oke lah. Oke, demikianlah sesi tanya jawab Bapak Lima Besar ini. Sesaat lagi kita akan menantikan hasil pengumuman dari juri tentang siapa saja yang akan masuk ke babak 3 besar. Oke. Jadi kontestan pertama yang akan maju ke babak 3 besar, Mr. Fitness. Ngapain anjir? Kontestan kedua yang akan maju ke babak 3 besar adalah
Mr. Hello Kitty. Kawaii. Oke, kontestan terakhir yang akan maju ke babak 3 besar adalah Yang ngomong yang kalah ini. Mr. Dius. Yang ngomong yang kalah. Oke, inilah kontestan yang akan maju ke babak 3 besar. Nah, kontestannya, para kontestan akan mengambil satu dari 3 kartu yang sudah berisi soal. Nah, setiap kontestan akan diberikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mereka tanpa berlama-lama, kita akan silakan dari sini. Oke, lanjut ya. Jadi pertanyaan pertama ya, hampir semua negara modern saat ini sudah mempunyai peraturan hukum yang melindungi kaum pekerja. Apabila peraturan tersebut, maka perusahaan atau pemberi pekerja wajib memiliki kewajiban etis untuk melindungi para pekerjanya. Alasan dari kewajiban etis itu, yang pertama karena hak si pekerja. Jadi setiap pekerja mempunyai hak untuk bekerja dalam kondisi yang aman. Dan lebih dasarnya lagi, setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi para pekerjanya. Lalu yang kedua, alasan deontologis. Manusia harus diperlakukan sesuai dengan tujuan dari dirinya sendiri, bukan sebagai sarana belaka, sehingga perusahaan yang mengorbankan para pekerjaannya demi kepentingan perusahaan itu sendiri tidak dianggap benar. Dan yang ketiga, alasan utilitaristis. Menurut teori utilitaristis, semua perbuatan dikatakan baik apabila perbuatan itu bermanfaat, sehingga apabila kondisi lingkungan pekerjaan itu merupakan kondisi lingkungan yang sehat, maka akan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan atau pekerja itu sendiri, juga bagi masyarakat dan juga bagi negara. Lalu pertanyaan kedua, walaupun alasan tadi itu sebagai alasan untuk menjamin keselamatan pekerja, namun ada perusahaan juga yang sering membela diri. Alasan yang sering digunakan oleh perusahaan itu, yang pertama, kematian atau kerugian dari pekerja itu merupakan tidak secara langsung disebabkan oleh pimpinan perusahaan, sehingga biasa kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan itu biasa disebabkan oleh kelalaian pekerja itu sendiri, sehingga perusahaan tidak menanggung dari kecelakaan tersebut. Dan yang kedua, si pekerja sebelumnya telah menerima resiko dari pekerjaan itu secara sukarela. Jadi sebelum pekerja itu memulai pekerjaan mereka, para pekerja sebelumnya telah diberitahu dulu resiko-resiko apa saja yang ada dalam pekerjaan itu. Dan para pekerja yang telah menerima pekerjaan itu secara sukarela, mereka memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan mereka sendiri. Dan pertanyaan yang ketiga, sebagai pembenaran etis untuk menjamin bahwa pekerja bebas memilih pekerjaan itu, maka diperlukan beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu tersedia pekerjaan alternatif. Jadi di setiap perusahaan harus menyediakan pekerjaan alternatif lain
apabila para calon pekerja itu tidak sanggup untuk menanggung resiko yang ada dalam pekerjaan itu, sehingga tiap perusahaan harus mempunyai pekerjaan alternatif lain untuk walaupun dengan bayaran yang lebih rendah. Lalu yang kedua, calon pekerja sebelumnya harus diberikan informasi lengkap mengenai resiko apa saja yang ada dalam pekerjaan itu. Jadi sebelum pekerja itu menerima pekerjaan, mereka telah diberitahu resiko-resiko dari perusahaan secara lengkap. Dan setiap perusahaan tidak boleh menyembunyikan resiko itu dengan akibat bahwa calon pekerja itu malah mengundurkan diri. Dan yang ketiga, perusahaan harus mengupayakan resiko itu untuk ditekan seminimal mungkin. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, jadi sebelum pekerjaan itu dimulai, para perusahaan harus bisa menekan hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dari pekerja itu. Contohnya dalam membuat gedung atau bangunan. Nah, para kuli bangunan itu harus dipersiapkan peralatan-peralatan yang mendukung dari perusahaan itu sendiri. Contohnya seperti topi pengaman, pakaian yang lengkap, serta masker dan sebagainya. Sekian jawaban dari saya. Berikan tepuk tangan untuknya serius. Ya, jadi saya simpulkan apa yang setelah dibicarakan oleh Mr. Yus ya. Jadi yang tadi saya tangkap adalah alasan kewajiban itu ada 3, yaitu hak pekerja, alasan deontologis, dan alasan utilitarianis. Dan kemudian saya juga menyebutkan tentang alasan perusahaan untuk tidak menjalankan kewajibannya tersebut, yaitu kematian atau kerugian si pekerja itu tidak langsung disebabkan oleh si pemimpin perusahaan, dan pekerja itu sudah menerima secara sukarela resiko yang dari pekerjaan tersebut. Dan syarat yang menjamin si pekerja itu bebas yaitu ada 3 juga. Harus ada hasil pekerjaan yang alternatif. Kemudian pekerja harus tahu resiko dari pekerjaannya, dan perusahaan harus meminimalkan resiko dari si pekerjaannya itu. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk serius. Oke, untuk selanjutnya silakan Mr. Ganteng. Mukanya nggak santai. Silakan menjelaskan tentang gaji. Pertama, gaji itu memang penting bagi orang-orang karena dia harus menafkahi keluarganya. Bagi saya, gaji itu biasa saja. Dan saya udah punya aset saya sendiri. Lo botok apa ketawa sih? Yang pertama itu ada pandangan liberalistik, di mana pandangan itu adalah sesuai dengan kemampuan seseorang dan prestasinya. Pada saat satu orang memiliki prestasi yang tinggi, maka gajinya tinggi, dan prestasi yang rendah, maka mendapatkan gaji yang setimpal. Yang kedua adalah pandangan sosialisme, di mana gaji atau upah itu diberikan kepada orang sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan ada 2 pekerja dengan prestasi yang sama, tetapi satu pekerja itu membutuhkan kebutuhan yang lebih dari yang satunya lagi. Contohnya itu adalah seperti memiliki keluarga yang besar. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang pengendalian faktor untuk memberikan upah atau gaji. Terdapat 6 faktor. Yang pertama itu adalah sesuai dengan peraturan atau hukum, di mana hukum seminimal mungkin untuk memberikan upah kepada buruh sesuai dengan peraturan liberalistis. Yang kedua itu adalah memberikan upah pada sektor industri, karena setiap gaya hidup seseorang beda-beda, seperti di negara berkembang dan negara maju dan perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga itu adalah sesuai dengan kemampuan perusahaan. Pada saat perusahaan besar mereka memiliki laba yang besar, berarti mendapatkan gaji yang lebih besar pada karyawannya. Sedangkan perusahaan yang marginnya kecil memberikan gaji yang biasa saja. Yang keempat itu adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya kemampuannya khusus di sini adalah orang-orang atau perusahaan yang memiliki requirement khusus kepada karyawannya, seperti pendidikan atau kemampuan khusus lainnya. Maka pekerjaannya berbeda-beda. Yang kelima
yang kelima itu adalah perbandingan gaji dengan perusahaan lain, di mana satu perusahaan itu tidak membutuhkan requirement pada karyawannya. Requirement-nya itu tidak membutuhkan keterampilan khusus atau kemampuannya. Jadi gajinya diberi yang sama seperti buruh. Dan yang terakhir itu adalah perundingan gaji. Perundingan gaji yang dimasukkan ini adalah gaji yang fair. Perundingan itu adalah di antara para karyawan dan pemilik perusahaan tentang merundingkan tentang gaji yang fair. Contoh gaji selain membahas gaji yang fair, dia juga membahas tunjangan lainnya seperti jaminan kesehatan, upah kerja, atau waktu kerja yang dibutuhkan dan libur. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang saya akan merangkum lagi. Jadi setelah apa yang dari Mr. Fitness katakan, pandangan tentang gaji itu ada dua, yaitu pandangan liberalistis dan sosialistis. Kemudian ada pertimbangan gaji yang adil, yaitu peraturan hukum, upah lazim pada sektor industri, kemampuan perusahaan, sifat khusus pekerjaan tertentu, perbandingan gaji dengan perusahaan lain, dan lain-lain. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Mr. Fitness. Oke, yang selanjutnya silakan Mr. Helaki. Jadi saya akan menjelaskan Ngeselin. tentang yang namanya pecat-memecat. Jadi seorang bos itu harus memperhatikan nasib karyawannya setelah dia dipecat. Kemakmurannya itu harus dijaga. Jangan sampai orang yang punya keluarga itu dia tidak bisa menafkahi keluarganya lagi gitu. Menurut Gerard dan seorang lagi di buku halaman 99 Seorang ada lagi. 3 butir yang membahas tentang pecat-memecat. Butir yang pertama itu seorang bos harus memecat bawahannya itu dengan alasan yang tepat. Apabila si pegawai itu melakukan kesalahan, si bos lebih bebas dalam memutuskan dia dipecat apa enggak. Tapi atau untuk alasan yang lain-lain, seorang bos harus memikirkan apakah itu diperlukan atau tidak. Butir yang kedua, harus ada peraturan yang jelas tentang pecat-memecat supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan di masa yang akan datang. Yang ketiga, kerugian yang dialami si pegawai harus diminimalisir supaya pegawai itu ya tetap bisa menafkahi keluarganya atau gimana gitu. Contohnya dengan memberi pesangon, baik itu pegawai yang dipecat karena melakukan salahnya ataupun alasan lainnya. Sekian dari saya. Oke, kemudian kembali saya rangkum ya. Jadi dari apa yang sudah dibicarakan oleh Mr. Helaki, kewajiban majikan dalam memberhentikan bawahannya itu ada 3, yaitu majikan boleh pecat bawahannya kalau misalnya alasannya itu tepat. Kemudian kalau dia ingin memecat, dia harus mengikuti prosedur yang sesuai. Kemudian harus membatasi akibat negatif dari pemberhentian tersebut. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk mereka bertiga. Oke, sesi ini sudah selesai. Kita akan lanjut untuk menantikan hasil dari pemenang Misteri University. Jadi di sini udah ada amplop yang isinya ada pemenang Misteri University 2016. Bisa lagi ya? Mister University 2016. Weh, rusakin woi. Halo. Properti binus nih. Ya ampun. Ada TKK. Hati-hati SP. Misterius. Di sini sudah hadir Mister University tahun 2015 dan dia akan menyerahkan gelarnya kepada Misterius. Kami persilakan Pak Misterius untuk menyerahkannya.
Tepuk tangan meriah untuk Miss Rio. Oke, demikianlah kontes Miss University 2016 yang pertama dan terakhir ini. Terima kasih. Yang pertama yang tadi